bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul di gereja-Mu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan tentang firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Amang, Inang, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat hari Minggu. Pada Minggu Info Kapit tanggal 6 Maret 2020 ini, pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Roma 10 ayat 8 sampai 13. Roma 10 ayat 8 sampai 13. Marilah kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Roma 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah mempercayai dari Allah mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena terjadi berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita, Amang, Inang, saudara-saudari yang terkasih. Amang, Inang, pemberitaan firman pada minggu ini adalah pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Barangkali semua kita sudah mengetahui latar belakang dari kehidupan Paulus. Dan barangkali kita juga sudah mengetahui bagaimana Paulus ini adalah seorang yang begitu gigih dan semangat dalam melakukan pemberitaan tentang firman Tuhan. Barangkali kita bertanya-tanya, apa yang membuat Paulus begitu yakin di dalam menyampaikan pemberitaan itu? Ternyata Paulus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Kristus. Barangkali kita semua mengetahui satu ayat yang cukup terkenal dari Paulus. Katanya, sebab bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita dapat melihat bahwa Paulus ini benar-benar berfokus pada Kristus itu. Dan inilah amang-inang yang coba ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan pada saat ini sampailah kepada kita, jemaat di GKPI Tani Asih. Sebelum itu, Paulus ingin memberitahu kepada siapakah seharusnya jemaat itu memiliki keyakinan yang kokoh. Jawabnya adalah kepada Yesus Kristus. Mengapa Paulus merasa hal ini penting? Karena pada saat itu, amang-inang, di jemaat Roma ada begitu banyak pengetahuan yang tumbuh dan berkembang. Kalau di dalam bahasa ilmunya disebutlah itu ilmu-ilmu filsafat dan logika. Jadi Paulus paham betul bahwa jemaat di Roma ini sedang dalam keraguan-raguan tentang siapakah sebenarnya Yesus yang ia yakini. Maka Paulus menyampaikan
menyampaikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Apa yang disampaikan di dalam Yohanes 1 ayat 1? Firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah anak Allah, dan itulah yang disampaikan kepada Paulus agar jemaat di Roma dan kita semua mengimani dan percaya kepada Yesus itu. Kalau kita baca Amang Inang di dalam ayat 9, di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada dua kata kunci Amang Inang, yaitu mulut dan hati. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita percaya dengan mulut, berarti kita mengaku, saya percaya kepada Yesus. Tapi belum sebuah kepastian Amang Inang kalau hanya dari mulut saja. Adanya orang yang mengatakan, saya orang yang berhasil, tapi ternyata kehidupannya tidak menunjukkan keberhasilan. Begitulah kira-kira yang ingin ditekankan oleh Paulus. Beriman kepada Tuhan bukan hanya dari mulut saja, tetapi juga dari hati. Siapalah yang tidak bisa berbicara banyak Amang Inang tentang apa yang ingin dia katakan, kecuali memang orang-orang yang memiliki keterbatasan berbicara. Tapi untuk manusia yang normal semua dapat disampaikan. Tetapi belum semua orang mampu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Dari manakah kita dapat melihat apa yang ada di dalam hati seseorang? Tentu dari perbuatannya. Dari manakah kita tahu orang tersebut benar-benar percaya kepada Yesus? Kalau hanya dari mulut saja tentu kita tidak percaya. Tetapi kalau hatinya telah mempercayakan hidupnya pada Tuhan, tentu perbuatannya juga adalah perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam ayat 10 dikatakan Amang Inang, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kedua hal ini harus berjalan berdampingan. Sekarang Amang Inang ada istilah yang mengatakan Kristen KTP ini. Jadi kalau di dalam kartu tanda penduduk Kristen Doliban, alekolo diberi pangalahona heradang ditanda Yesus. Molo diberi, kalau kita lihat di KTP-nya dia adalah orang Kristen, tetapi kerjanya menipu, berbohong, rumah tangganya sering diwarnai dengan kekerasan, pertengkaran, kemudian memiliki hati yang dengki, tidak suka melihat orang lain berhasil. Tidak bisa kita pungkiri Amang Inang, pada masa ini di zaman yang sudah serba modern ini pun ternyata banyak orang yang masih seperti itu. Kenapalah harus berhasil dia? Kenapa tidak aku yang pertama berhasil? Merasa tidak nyaman tidurnya jika tetangganya naik jabatannya. Ada banyak orang yang seperti itu Amang Inang. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini bukan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Dikatakan di sana, apabila kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan dipermalukan. Nah, untuk ayat ini Amang Inang, banyak orang yang sering memakai ayat ini untuk menyelamatkan dirinya. Aku kan orang Kristen, apapun yang kulakukan tidak dipermalukan Tuhan itu. Aidang dipailat Tuhan yau. Apakah benar Tuhan tidak akan mempermalukan orang Kristen? Tentu yang tidak akan dipermalukan Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar mengimani kekristenannya itu. Orang-orang yang memang menunjukkan bahwa dia mempercayai Yesus dengan sepenuhnya. Inilah yang tidak akan dipermalukan oleh Tuhan.
Jadi kita tidak bisa mengira Amang Inang semua orang Kristen itu selalu dibela oleh Tuhan. Tidak, Tuhan membela orang-orang yang hatinya memang tertuju kepada Tuhan. Kemudian Amang Inang, kalau kita lihat lagi di dalam ayat 12 dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bukan tentang pengetahuannya Amang Inang, bukan tentang profesinya, bukan tentang latar belakang kehidupannya Tuhan menyelamatkan dia, tetapi tentang bagaimana dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila dia berserah kepada Tuhan, biarpun dia memiliki profesi yang tidak begitu hebat, biarpun dia hanya tamat SD, tidak sekolah, tidak memiliki kesempatan untuk duduk di bangku pendidikan, tetapi hatinya diberikannya kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bagi kita semua Amang Inang, marilah kita hendaknya menjadi orang-orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Barangkali Amang Inang, kita tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini pada masa ini. Mungkin kita semua mengikuti perang Ukraina dan Rusia, ya betul. Mungkin kita pun ada rasa gelisah. Kemudian ditambah lagi COVID-19. Kemudian dikatakan lagi tambah lagi variannya, Omikron. Lebih berbahaya lagi katanya ini. Tentu sebagai manusia biasa, jujur, pastinya ada kekhawatiran itu kan Amang Inang. Pastinya ada rasa gelisah itu di dalam diri kita. Tetapi melalui ayat ini dikatakan kepada kita bahwa kita harus senantiasa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mengaku dengan mulut, melakukannya semua dengan hati. Dengan perbuatan kita berseru kepada Tuhan. Seperti di ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan memperoleh keselamatan. Mungkin ada banyak di antara kita yang merasa tidak layak untuk berseru kepada Tuhan. Ai ise maau amang, ise maau inang, ai jelma perdosa doa. Mungkin tidak layak aku berdoa. Ada orang-orang yang menganggap diri seperti itu. Tetapi justru di dalam ketidaklayakan kita lah kita harus datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat Amang Inang kisah tentang Ayub, barangkali belum ada di antara kita ini yang memiliki penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Bayangkan saja, anaknya meninggal semua, hartanya habis, kemudian semua hilang. Dia diberikan sakit, tetapi dia tetap berseru kepada Tuhan. Bukan hanya di mulutnya, tapi juga di hatinya. Bukan hanya dari apa yang dia katakan, tapi juga dari perbuatannya. Sehingga kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Apakah Tuhan membiarkan Ayub sengsara Amang Inang dalam waktu yang lama? Tidak. Tuhan menjawab doa Ayub. Bahkan diganti lagi berkali-kali lipat. Maka benarlah yang dikatakan oleh ayat ini bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi keselamatan kita ini hanya diperoleh oleh percaya kita. Hanya karena imanlah Amang Inang kita diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan Amang Inang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hanya karena iman kita itu sajalah kita dapat diselamatkan. Karena Yesus telah mati di kayu salib dan tugas kita hanya percaya.
Dia mengerti, dia peduli. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya semua sisa menjadi nyata. Hanya satu yang diminta Allah, percaya. Tapi percaya seperti apa yang diminta ini? Percaya yang benar-benar seluruh hidup kita percaya kepada Tuhan. Bagaimanakah caranya Amang Inang supaya kita bisa percaya kepada Tuhan? Masih dari Roma 10 ayat 17. Salah satu cara untuk percaya adalah jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita ini akan tumbuh apabila kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita bersemangat mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita pun akan senantiasa menjadi iman yang bertumbuh. Tidak lagi menjadi iman yang asal-asal atau iman yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Amang Inang, yang ditekankan adalah berserahlah kepada Tuhan. Sungguh indah tadi lagu yang dibawa oleh kaum ibu dari jemaat kita yang mengatakan, ikon Yesus dongaki tokto, molo Yesus dodongaki dengan dombe hadiaraki. Kalau Yesus temanku, tidak ada lagi ketakutanku. Sebenarnya berbahagia kali kita menjadi orang Kristen ini, kan Amang Inang? Sebenarnya kalau kita rimang-rimangi di dalam diri kita, sungguh berbahagia kita menjadi orang Kristen. Tidak banyak Tuhan menuntut pada kita. Dia hanya ingin kita benar-benar percaya dan menyerahkan hidup kita kepada-Nya. Jadi melalui firman ini, Amang Inang, marilah senantiasa kita berseru kepada Tuhan sesuai dengan tema minggu kita di hari ini, yaitu orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Marilah kita berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan firman-Mu ini dapat berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berseru kepada-Mu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hanya dengan iman percaya kamilah kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan, barangkali di antara jemaat-Mu ini ada banyak pergumulan yang sedang kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan jalan bagi kami menghadapi setiap pergumulan yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 406 ayat 1 sampai 2.